Dua pria hanya berjalan melewati gadis itu, dan seketika kalung di leher gadis itu tiba-tiba sudah berada di tangan mereka. Tapi saat mereka hendak menunjukkan kalung itu kepada sang kepala, ternyata kalung yang baru saja mereka dapatkan itu malah menghilang. Mereka tidak sadar bahwa semua gerakan mereka telah diam-diam dilihat oleh seorang pemuda. Pemuda itu tidak langsung mengungkapkan apapun, hanya saja saat berpapasan dengannya, dia dengan licik mengambil kembali kalung itu. Ternyata pemuda ini adalah ahli dari dunia pencurian, karena ketika kecil, pencuri di kereta ini mencuri uang obat ibunya, sehingga ibunya yang sedang sakit parah meninggal karena kesedihan. Maka ia berguru di bawah bimbingan guru besar untuk belajar ilmu bela diri, berniat memburu pencuri yang membunuh orang tuanya. Setelah menguasai ilmu, ia selalu bekerja di kereta ini membantu polisi menangkap pencuri. Tak disangka, hari itu ia bertemu dengan teman ibunya, Reni, yang sedang membawa anak dan muridnya pergi menagih utang. Pemuda itu tahu kereta ini penuh dengan pencuri, jadi ia memutuskan mengawal mereka diam-diam. Namun saat ia pergi ke kamar kecil, pencuri berhasil mencuri kalung anak Reni. Lalu ia kembali mengambilnya secara diam-diam. Ketika ia menyerahkan kalung itu kembali ke anak Reni, tak terduga, gadis itu tidak bersyukur malah mengira ia pencuri. Untungnya, ibunya percaya pada pemuda itu, lalu menegur anaknya dan meminta pemuda itu duduk di sampingnya. Meski begitu, hatinya masih merasa cemas. Reni tidak melanjutkan pikirannya, hanya mengingatkan anaknya untuk menjaga barang-barangnya, terutama buku catatan. Meski gadis itu mengiyakan, tapi tidak benar-benar memperhatikan. Sementara itu, pencuri yang mencuri kalung tadi sudah menyadari bahwa kelompok ini mudah ditipu. Jadi saat kereta masuk terowongan, mereka kembali mencoba mencuri. Setelah keluar dari terowongan, Reni sadar kalau tas anaknya sudah hilang. Saat itulah pemuda itu ingat, setelah kereta masuk terowongan, dua orang mencurigakan lewat di dekat mereka. Kemungkinan tas itu sudah diambil. Reni juga teringat, ada dua orang yang berdiri dan mendekat ke arah mereka. Dengan cepat, Reni mengejar mereka, dan orang-orang lain ikut mengejar. Di gerbong berikutnya, mereka benar-benar menemukan para pencuri. Anak Reni langsung meminta mereka mengembalikan tas, tapi mereka menyangkal. Murid Reni lalu mengancam akan melapor ke polisi, namun malah ditampar keras oleh kepala kelompok pencuri. Murid itu hendak melawan, tapi dibentengi oleh Reni, karena ia mengenali lawan mereka sebagai Ahu, si tangan cepat nomor 1 di wilayah utara, yang merupakan bagian dari kelompok Long Hu Shuangshou. Melihat latar belakang mereka yang kuat, Reni memohon dengan sopan agar Ahu mengembalikan tas, karena isi tas itu sangat penting baginya. Ahu merasa Reni mungkin orang dalam dunia ini, jadi ia menjelaskan aturan dunia persilatan. Anak Reni kemudian protes, mengatakan Ahu tidak boleh seenaknya. Ahu marah, lalu mengambil kalung dari leher gadis itu dengan satu gesekan tangan kosong. Reni masih berusaha bernegosiasi, menawarkan apapun yang diminta Ahu jika ia mau mengembalikan tas. Tapi Ahu tidak tertarik, karena ia tahu isi tas itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh bosnya, Miao Er. Jadi ia tidak akan mengembalikannya. Namun demi membuat Reni menyerah, Ahu memberi tantangan. Jika Reni bisa mengambil kalung dari tangannya, maka ia akan mengembalikan tas. Reni terpaksa setuju. Maka mereka mulai pertarungan di gerbong sempit. Tak terduga, Ahu yang seorang tokoh persilatan justru menggunakan cara curang. Ia menanyakan apakah Ahu ingin mengacaukan aturan dunia persilatan. Ahu langsung membuka rahasia. Aturan ini ditentukan oleh Miao Er. Kalau wanita tidak suka, silakan cari Miao Er sendiri. Mendengar nama Miao Er, pemuda itu langsung teringat masa kecilnya. Ayahnya sebelum meninggal berkata bahwa pencuri yang mencuri uang hidup ibunya adalah Miao Er. Uang itu sudah tidak bisa dikembalikan, jadi